eh, di program kita itu pakai yang namanya titik HTT akses. Titik HT akses. Nah, fungsi HT akses ini untuk ngubah link dari program kita sesuka hati kita. Jadi orang nggak bisa lihat link kita yang sebenarnya. Itu untuk keamanan. Nah, jadi nanti kalau ada folder titik HT akses, kalau ditanya ibu fungsinya untuk apa, itu untuk ngerubah link yang ada di website kita untuk menjaga keamanan di website kita. Nah, apa yang kita gunakan di situ, itu ada yang namanya rewrite untuk menulis ulang. Yang ditulis ulang adalah linknya. Baru ada juga allow access, di mana itu berfungsi untuk mengizinkan. Nah, baru nanti kalau kalian lihat juga di programnya itu ada namanya Docker. Docker itu fungsinya supaya program kita apapun dependensinya atau yang kita butuhkan di program kita supaya bisa dijalankan itu bisa di-download ulang pas kita deploy atau pas dipubliskan. Publiskan tuh maksudnya link kayak yang kukirim itu kan kukirim link, kalian bisa buka programnya. Nah, itu namanya di-deploy, dipubliskan gitu kan. Nah, ya, supaya pas dipubliskan itu apapun yang dibutuhkan oleh program kita ada. Kayak misalnya yang dibutuhkan di program kita ada Apache, ada Composer, baru ada hal-hal lainnya di dalam Composer itu. Nah, lanjut. Di user itu cuman bisa akses file yang ada di publik. Jadi hanya dari publik itu semuanya bisa dibuka yang digunakan untuk user ya. Dari publik itu. Di publik itu ada nama filenya index.php. Index.php itu nanti merequire once atau menginclude file yang namanya init.php. Di init.php itu nanti akan menginclude dan juga menambahkan program agar kita bisa menggunakan yang namanya Cloudy Ternary. Cloudy Ternary adalah tempat menyimpan foto kayak Google Drive, tapi bisa diakses oleh program. Jadi program kita nyimpan fotonya udah ke cloud atau yang disebut juga Cloudy Ternary. Jadi mau kita buka dari mana aja bisa. Kita bisa akses foto-fotonya itu dari HP kita, dari HP yang A kita bisa akses, dari HP yang B kita bisa akses. Jadi kayak pakai Google Drive. Dan juga di situ kita require once di file init ini ya, init.php, kita require once file yang namanya app dan juga controller, di mana file app.php dan controller.php ini ada di dalam file core. Core ini apa sih? Core ini adalah inti dari program kita, makanya nama foldernya itu core. Nah, di controller.php itu kita melakukan penyetingan untuk semua controller yang lain. Jadi itu penghubung. Nanti di program kita ada yang namanya models, controller, dan view. Atau yang disingkat dengan MVC. M, models, V, view, terus C, controller. Oke, itu nanti dulu kita bahas. Kita lanjut lagi ke folder core di file app.php. Nah, file app.php ini itu berfungsi untuk mengubah link-link kita tadi. Nah, tadi kan di HT access kita udah dibuat rewrite agar kita bisa mengubah linknya. Baru ada juga allow access untuk mengizinkan. Baru ada juga yang namanya option indexes. Di mana option indexes ini di file .ht access berfungsi untuk user ini cuman bisa lihat folder yang di dalam foldernya ini ada index.php-nya. Jadi kalau dia gak ada index.php-nya atau gak dari index.php, dia gak bakal bisa buka folder itu. Nah,
Jadi kalau kita udah setting-setting yang tadi itu dari HT Access, kita mau ubah macam mana linknya, bentuknya nih jadi kayak apa gitu. Nah di app.php itulah kita rubah. Itu fungsi app.php, oke? Nah kita udah bahas cara programnya dari luar ke dalam. Sekarang kita bahas dari dalam keluar. Maksudnya dari dalam keluar ini gimana sih? Maksudnya itu dari back end ke front end. Jadi filenya kan tadi kita udah bahas bahwasannya file yang awal dibuka itu adalah file index.php, baru lanjut masuk ke file yang namanya init.php, lanjut ke app.php dan controller.php. Di mana file controller ini adalah induk dari semua controller yang ada. Nah, untuk kita buat controller yang lain atau anak-anakan dari file controller yang induk tadi yang utama, maka kita harus ngebuat dulu yang namanya model karena kita menggunakan database. Di mana model ini adalah kayak semacam kalau kita biasa pakai NetBeans itu ada yang namanya set sama get, di mana set ini digunakan untuk membuat atau menginput data dan get ini digunakan untuk mengambil data. Nah, dari itulah kita taruh di models tadi. Jadi models ini untuk mengambil data dan menampilkan data dalam database ke program kita. Nah, jadi dia kayak penghubung antara database dengan program kita. Sebelum kita buat models, kita harus buat yang namanya koneksi .php. Di mana di koneksi .php yang kita buat itu udah menggunakan yang namanya PDO untuk PHP Object Oriented Programming. Istilah ini nggak usah kalian bahas banyak-banyak karena ini udah masuk ke backend ya. Oke. Object Oriented Programming ini adalah sebuah cara penulisan program yang lebih rapi gitu. Intinya itu aja. Nah, kita kan udah buat koneksi .php nih, udah ada file koneksinya. Gimana supaya cara kita ngambil data dan nampili datanya ke dalam program kita yang dari database? Maka dibutuhkan yang namanya model. Model udah kita buat. Selanjutnya, bagaimana yang kita ambil dari database tadi ke model itu ditampilin ke view atau ke hal yang bisa dilihat oleh user, tampilannya gitu. Ini kan masih kayak data-data, belum ada tampilannya, belum ada hiasannya, belum cantik gitu. Maka kita butuh yang namanya controller. Jadi setiap model ada controllernya. Misal nih, kita punya user, database-nya user, maka kita punya user model. Jika kita punya user model, maka kita punya user controller. Jika kita punya user controller, maka kita punya file view user. Nah, kalau kita udah ambil nih datanya dari database, ambil semua data user misalnya, masukkan ke dalam model. Dari dalam model, pindahkan ke dalam controller. Udah dilogikakan semua di controller, misal dicek nih usernya role-nya apa, maka dia bisa lihat apa. Baru cek lagi apakah dia udah login atau belum. Kalau dia udah login dia harus apa, kalau dia belum login dia harus apa gitu. Itu ngeceknya di controller. Dari controller tadi datanya dimasukkan ke dalam satu variabel. Nama variabelnya di situ aku buatnya data. Jadi dari variabel data tadi dimasukkan ke dalam view. Nah, jadi controller ini kan penghubung antara models dan view. Jadi kita ambil datanya dari database ke model, dari model ke dalam controller, dari controller diproses datanya sesuai kebutuhan kita, baru diberikan ke dalam folder view. Sehingga kalau user lihat
produk misalnya. Produknya ada gitu, udah tampil. Kalau user pilih yang cewek doang, maka produknya yang tampil yang cewek doang. Nah, itu aksesnya dari file controller. Oke, itu udah kita bahas cara jalan programnya. Sekarang kita bahas database-nya gimana supaya kita dapat gambaran kodenya gimana. Database-nya untuk user kita ada ID. Char 36 itu pakai yang namanya UUID. Jadi dia nggak 1, 2, 3 ID-nya nggak gitu tapi 0001, 2 bla 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 gitu panjang kan. Baru ada username, ada full name, ada email, ada password, ada image. Untuk profilnya ada verification token, email verified add, is active, role, create add, update add, dan delete add. Create, update, delete ini otomatis terisi saat user membuat yang create, saat user mengupload yang add, yang update. Ini saat user mengupdate, update datanya, diubahnya datanya, maka ini otomatis terisi. Dan yang delete ini saat kita nggak pakai sistem yang namanya menghapus data. Jadi datanya tetap ada, cuman udah nggak bisa dilihat lagi karena kita pakai delete add. Username digunakan untuk membuat nama user yang bisa dilihat oleh semua orang. Full name ini nama lengkapnya. Jadi misalnya untuk di pesanan nanti gitu, itu pakai full name. Baru ada email untuk login, ada password juga. Verification token ini untuk dia ngecek apakah akun ini udah dapat verifikasi token atau belum. Baru di sini ngecek juga apakah di akun ini udah emailnya ini udah benar-benar aktif atau belum. Nah, ini digunakan nanti kalau misalnya dia mau jadi seller atau mau jadi admin. Baru user ini memiliki relasi di mana relasinya ini many to many sama one to many. Jadi satu user bisa punya satu produk gitu. Jadi misal aku di sini ngebuat produk topi. Itu produk aku sendiri yang punya. Aku bisa update, aku bisa hapus. Penjual lain itu nggak bisa update, nggak bisa hapus gitu. Itu fungsinya. Baru di produk ini ada kategori, ada user ID untuk menghubungkannya ke user, kategori ID untuk menghubungkannya ke kategori, title sebagai nama yang akan ditampilkan ke dalam produknya. Slug itu juga gitu. Price ini untuk harga. Stok ini untuk ngira stoknya berapa. Baru description kalau ada deskripsinya. Baru gender. Baru ada is active kalau produknya ini masih ada masih mau dijual maka dia aktif. Tapi kalau dia nggak mau dijual bisa dibuat jadi non aktif. Makanya kita pakai yang namanya tiny integer, tiny t gitu. Itu maksudnya kayak boolean gitu. Jadi nilainya cuma 1 sama 0. Kalau 1 true, kalau 0 itu false. Ini sama kayak sebelumnya. Lalu produk ini punya yang namanya produk ratings. Di mana produk ratings itu punya user ID, produk ID. Jadi satu user bisa punya satu rating untuk satu produk. Makanya dia nggak boleh digabung ke sini ratingsnya. Agar satu user cuman punya satu ratings untuk satu produk. Untuk produk lainnya dia harus buat ratings baru lagi gitu. Dimana ratingsnya ini ada ratings yang jumlahnya cuman ada 5. Ini ngiranya dari 0 ya. Ini kan dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia ada 4 array. Baru ke review text.
Di sini dengan tipe data teks untuk reviewnya, untuk komentar gitu kan. Baru kapan dia dibuat, di sini disimpan juga create ad-nya. Baru produk ini juga terrelasi ke produk diskon. Jadi satu produk bisa punya banyak diskon. Kenapa? Karena produk relasi one to many. Dari satu produk nih ID-nya ke satu ID produk diskon, yang dimana produk diskon ini memiliki relasi ke produk tadi kan, untuk diambil dari produk, dan memiliki di sini yang penting diskon ID. Jadi dia memiliki relasi lagi ke diskon. Nah, jadi satu produk diskon bisa punya banyak diskon, tapi satu produk hanya punya satu produk diskon. Jadi misal fungsinya nih, kau punya baju, bajunya punya diskon. Diskonnya ini ada 3. Diskon A, B, dan C. User boleh milih yang mana aja yang mau dipakai kode diskonnya. Dan kode diskon 3 ini tadi cuman berlaku untuk satu produk. Untuk produk lain bisa aja diskonnya cuma 2, bisa aja diskonnya cuma 1, atau bisa aja gak ada diskon sama sekali. Dengan adanya 3 tabel kayak gini, ini namanya kita sudah membuat satu produk memiliki banyak diskon. Kenapa bisa banyak diskon? Karena diskonnya tersimpan dulu ke sini, gitu. Jadi dari produk one to many ke produk diskon, baru one to many ke diskon. Produk image. Kenapa harus ada produk image gitu? Jadi satu produk bisa punya banyak foto. Walaupun ini belum kita terapi ke program kita, karena nggak sempat waktunya. Jadi sebenarnya misal ada produk sepatu. Sepatu ini bisa kita di Shopee kan. Kita jualan sepatu. Bisa punya 3 foto dalam satu produk. Nah kayak gini cara buatnya. Nih, jadi dia nggak di satu tabel yang sama, tapi dibuat lagi. Baru ada yang namanya kategoris. Jadi di mana satu produk ini bisa punya satu kategori. Nah kalau yang kayak gini nih, relasinya cuma 1 ke 1, ini namanya one to many. Jadi punya satu produk bisa punya banyak foto, tapi dari ini semua, nggak ada bantuan lagi. Kalau ada bantuan lagi itu bisa lebih bagus, lebih cepat. Cuman karena ini cuman butuh kayak gini, jadi nggak ada masalah. Nah jadi di sini satu produk cuman bisa punya satu kategoris. Kenapa dia nggak bisa punya banyak kategoris? Lihat di sini cabangnya. Cabang di sini ini mengartikan bahwasannya ia bisa ngambil banyak hal, karena dia relasinya ke produk ID, nggak ke ID-nya langsung. Dan di sini dia relasikannya ke ID. Jadi satu ID produk bisa punya banyak foto dengan produk ID. Tapi di sini kita relasikannya bukan ke produk ID, melainkan langsung ke kategoris. Sehingga satu produk tuh pasti cuma punya satu kategori ID. Dan satu kategori ID cuma bisa punya satu ID kategoris. Karena dia relasinya langsung ke ID kategoris, bukan ke produk ID. Kalau kita mau buat banyak, satu produk bisa punya banyak kategoris, maka di sini kita perlu yang namanya kolom baru, yaitu produk ID. Jadi paham bedanya. Kalau misalnya dia
relasinya ke sini, itu artinya satu produk bisa punya banyak item yang dari tabel ini, contohnya image. Tapi kalau relasinya langsung ke ID, itu berarti satu produk cuman bisa punya satu item yang ada di tabel ini, yaitu kategoris. Nah, baru kita ada lagi relasi dari produk ke cards item. Jadi, gini logikanya. Satu user ini bisa punya satu keranjang cards, ya kan? Ini dia buktinya. Dia cuman bisa punya satu keranjang. Satu user, satu keranjang. Tapi dalam satu keranjang ini bisa punya banyak item. Nah, ini jadi aman dia. Satu user nih, misal aku pergi ke Indomaret. Aku cuman dikasih satu troli. Tapi satu troliku bisa nampung banyak belanjaan. Misalnya ada coklat, ada sepatu, ada baju, ada celana, ada susu gitu. Dalam satu troli. Dimana belanjaan tadi tuh diambil dari produknya pasti. Makanya direlasikan ke produk. Jadi dari produk masuk ke card items, dari card items masuk ke dalam cards, dari cards masuk ke user. Capek. Lanjut dari ini. Nah, terus satu user aku mau bisa punya banyak halamat. Caranya satu user itu dikasih user address dengan user ID di sini. Jadi satu user bisa punya banyak alamat. Yang mana alamat ini memiliki label atau alamatnya misal rumah, kantor itu. Address 1 ini maksudnya jalannya. Jalan apa gitu. Yang ini kelurahan apa gitu. Atau dia misalnya mau buat keterangan bisa juga. Baru kota kan. Baru kode pos. Baru ada negara, country, baru ada nomor telepon. Baru defaultnya ini 1. Kenapa defaultnya kita buat 1? Maksud default ini apa sih? Maksud default ini untuk kesini, shipping address. Sehingga satu user bisa punya banyak alamat, tapi cuman bisa punya satu alamat yang digunakan sebagai alamat penjualan. Begitu. Lanjut ke orders. Jadi, misal kita ada punya keranjang tadi kan, kita mau beli nih apa yang ada di keranjang kita. Maka kalau kita mau beli yang ada di keranjang kita itu nanti akan dicocokkan ID-nya, dicocokkan ke produk. Kalau cocok masuk ke order items. Kalau udah masuk ke order items, berarti ini kan banyak nih keranjangnya, udah masuk ke dalam satu order items. Nanti dia masuk ke dalam satu orders. Jadi dari banyak data tadi masuk jadi satu, atau yang disebut dengan many to one. Masuk ke satu, di mana ini relasi ke user. Jadi satu orders hanya bisa dimiliki oleh satu users. Jadi ini fungsinya untuk riwayat. Misal aku beli baju sama beli hoodie di hari yang berbeda. Itu aku bisa lihat riwayatnya. Aku belinya berapa, harganya berapa dari orders ini. Begitu.